Kebebasan api neraka dan dia dijamin masuk ke dalam surga. Sebab apa? Dia mampu mengerjakan 3 hal. Ini hebat nih, dapat tiket pembebasan api neraka dan dia masuk ke dalam surga. Siapa yang 3? Yang pertama, orang yang menyambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepadanya. Mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya teman, orangnya mutusin hubungan kepada kita, biarin dia mutusin, kita yang tugasnya menyambung. Dia diemin kita, dia cuekin kita, biarin dia begitu, tugas kita tegur. Ada orang cemberut sama kita, tugas kita adalah beri senyuman. Ada orang yang cuekin kita, tugas kita menyapa. Bedakan kita sama orang lain karena kita ngaji, karena kita ingin dapat surga. Ya. Sil man qata'aka, sambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Yang kedua, wa'fu amman zolamaka, maafin aja orang yang zolim kepadamu. Orang yang zolim nggak akan terlewat dari pantauannya Allah, pasti dia akan ada perhitungannya. Tugas kita jadi hamba Allah yang bertakwa, yaitu tetap menjadi orang yang baik, insya Allah. Biarin Bu, dia begitu, asal jangan kita, maafin aja. Orang yang zolim itu sebabnya banyak. Bisa jadi pertama karena dia memang punya masalah dengan dirinya, mungkin dia punya sifat, mohon maaf nih, punya permasalahan dengan dirinya, atau mungkin dia punya masalah dengan lingkungannya. Jadi udah, kita maafin aja, jangan kita hujat, jangan kita balas kejahatan lagi. Orang zolim biarin aja, tugas kita memaafkan. Yang ketiga, wa'uti man haramaka, kasihlah sesuatu kepada orang yang mungkin masih pelit kepada kita. Ibu ngasih makanan sama tetangga sering ngirimin makanan sama kita, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang belum pernah ngasih makanan kepada kita, belum pernah memberi hadiah kepada kita, bahkan cenderung pelit kepada kita, tapi kita tetap memberi, itulah yang luar biasa. Apalagi ngasih hadiah kepada orang yang mungkin masih zolim sama kita. Tapi kan kalau kita ngasih nggak bakal dimakan Ustazah. Tugas kita tetap berbuat kebaikan, menebar kebaikan. Insya Allah kebaikan kita nggak akan hilang di hadapan Allah. Kalaupun dia menzolimi, orang tersebut zolim pada kita, nanti dia akan hubungannya kepada Allah. Tugas kita jangan mikirin orang lain, jangan mikirin bagaimana ngebalas keburukan, kezoliman orang lain. Tugas kita tetaplah menjadi orang yang baik, karena kita nggak tahu umur kita sisa berapa. Bu, Ibu udah jaminan sisa berapa umurnya? Duluan Ibu apa yang sebelah? Coba tanya deh, malaikat Israel udah WA belum? Kita nggak ada yang tahu. Jadi kita berharap kapanpun dimanapun bersihkan hati, karena kelak ada satu hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari harta nggak bawa manfaat, anak nggak bawa manfaat, tapi yang selamat menghadap kepada Allah biqalbin salim, yang hatinya sehat. Amin ya rabbal. Insya Allah kalau kita berusaha memaafkan, maaf dan memaafkan, insya Allah kita punya satu yang sangat diidam-idamkan oleh kaum perempuan. Apa itu? Inner beauty. Bu, Ibu kan paling demen kalau cantik ya Bu ya. Semua kita senang kalau cantik. Tapi mohon maaf, skincare, perawatan sana sini mahal. Itu ditarik, itu dibenang, itu disetrika, itu diapain lagi? Hah? Jadi apalah gitu ya. Tapi kalau hatinya membenci, hatinya dia belum mau memaafkan, dia pun tidak memaafkan, hatinya masih menyimpan noda, maka noda dari hatinya akan terpancar ke dalam wajah. Orang lain ngeliatnya nggak enak. Tapi meskipun umur udah banyak, perawatan enggak, paling pakai bedak doang, alis kadang-kadang miring sebelah, tapi hatinya memaafkan, hatinya bersih, dia selalu cinta dengan siapapun, dia selalu memaafkan siapapun, maka insya Allah orang memandangnya akan nyaman, orang memandangnya akan indah, dan bukan hanya indah di pandang manusia, indah di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Insya Allah kalau kita sudah bersihkan hati, kita akan sehat zahir batin kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan momentum Syawal ini, momentum pertemuan ini menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Kita salah, jangan sungkan untuk kita minta maaf.
Kalau orang salah, jangan gengsi untuk kita memaafkan, karena hakikatnya kita pun banyak dosa di hadapan Allah. Kalau kita memaafkan kesalahan orang, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Begitu berharga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Fatrunada. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, tapi karena keterbatasan waktu kami batasi untuk 2 orang penanya. Barangkali ada bunda-bunda yang mau menyampaikan pertanyaan. Boleh ini Mbak Jo, berdua boleh. Boleh, bebas, boleh dua-duanya dikumpulkan. Boleh, biar saya jawabnya jadi singkat ya. Oke, boleh. Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau bertanya, kalau kita sudah memaafkan, terus kita jaga jarak sama orang yang sudah nyakiti kita, itu boleh atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Setiawati. Ibu Setiawati. Oke. Satu lagi, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eci Ya. dari Masjid Jamaah Uswatun Hasanah. Ya. Ya. Ini Bu Ustazah. Atau pakai yang ini, pakai yang ini aja. Nah, pakai yang ini aja. Itu terlalu itu mungkin. Ya, siap. Ya. Ibu Eci, silakan. Saya pernah terjadi pada saya itu. Iya. Kita ada yang menyakiti saya teman ya gitu. Tapi dulu ya lama gitu ya. Nah, membuat saya itu sakitnya tuh sangat sakit sekali tadi ya. Nah, kemudian kita sudah memang pokoknya nggak akan deh memaafkan kan gitu ya, gitu karena kita kan belum tahu. Iya. Nah, kemudian setelah itu dia berusaha minta maaf, Ya. tapi oke, saya cuman ini aja gitu. Nah, tapi kemudian orang itu meninggal dunia. Oke. Meninggal dunia. Oke, terus saya memaafkan, saya maafkan. Ya sudahlah, saya maafkan ya kalau sudah. Tapi kalau ingat satu kejadian dari yang dia lakukan itu, timbul sakit lagi. Tapi saya istighfar lagi itu ya, mau berusaha untuk Ya. memaafkan. Tapi kalau teringat lagi, Ingat lagi. sakit lagi. Jadi Iya. gimana tuh saja. Jadi istighfar saya tuh, saya memaafkan dia deh, ya, memaafkan gitu. Tapi saya kalau ingat itu kok aduh sakit lagi gitu. Gimana tuh Bu Ustazah? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya. kasih. Baik, siap. Baik, izin saya jawab yang nomor 1 dulu ya. Ibu Setiawati, sudah memaafkan Ustazah, tapi kalau ke rumahnya, kalau berteman lagi sama dia, sorry ya. Pilihan berkawan, pilihan berteman, itu pilihan kita. Tapi yang tidak ada pilihan dan harus kita lakukan, maaf dan memaafkannya. Jadi tugas kita, sekali lagi, kita salah, tentu kita minta maaf. Orang lain salah, kita maafkan. Tapi kalau kita membatasi jarak, itu nggak ada masalah. Kalau kita tidak berkawan lagi, itu nggak ada masalah. Berkawan ya, berteman ya. Kenapa? Karena kalau kita berkawan lagi, ini kayaknya mental kita agak terganggu nih. Kenapa? Mungkin, mohon maaf, istilah sekarang toksik misalnya. Tapi yang harus dipahami teman-teman jamaah sekalian, jangan kita merasa saya nggak mau berkawan sama dia sebab dia merusak kehidupan saya. Jangan, karena merasa kita lebih baik daripada dia.
Tapi yang harus ditanamkan dalam jiwa kita, saya nggak mau berteman kepada dia karena jiwa saya masih lemah. Saya takutnya tidak bisa memaafkan kesalahan berikutnya. Jadi bukan karena kita takut ke bawah jelek dia, bukan. Tapi kalau berkawan sama dia, jiwa kita yang lemah, iman kita yang lemah. Berarti kan beda ya. Kalau kita berkawan sama dia takut ke bawah-bawah toksik, berarti seolah-olah kita lebih baik daripada dia. Tapi kalau kita nggak mau berkawan dengan dia karena jiwa kita masih lemah, maka kita mengakui diri kita kelemahannya, bukan melemahkan orang lain. Insya Allah itu aman. Nggak mau berkawan lagi, nggak mau ketemu lagi, artinya nggak mau berkawan lagi. Tapi kalau ketemu ya tegur sapa. Tapi untuk nempel lagi atau misalnya untuk aktif lagi, nah itu jaga jarak, itu pilihan. Tapi yang penting kita salah kita minta maaf, orang salah tentu kita maafkan dan kasih tahu di mana kesalahannya. Kalaupun dia masih begitu, udah wa'arid anil jahilin, kita berpaling. Artinya ya udah kita dengan kehidupan kita. Karena jamaah sekalian, buat cari temen itu memang dianjurkan dalam Islam pilih-pilih. Bukan milih-milih temen, tapi dianjurkan untuk sangat berhati-hati. Kenapa? Pengaruh teman sangat besar. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Ada orang senang ngaji, senang kajian, tiba-tiba temannya bilang, sis, guys, beb, cin, gak usah kita kajian dulu yuk. Kenapa? Soalnya di sana lagi ada diskon. Kita lagi pergi ke sana dulu yuk. Atau misalnya dia ngajak sesuatu dengan kemaksiatan, kita nggak ikut nggak enak. Ini bestie, ini teman, kadang-kadang suka ke bawah. Atau sebaliknya, kita senang santai, kita senang layar-layar di rumah. Tiba-tiba teman kita, bestie kita ngomong gini, say, yuk kita ke kajian. Kadang-kadang suka ke bawah tuh kajian. Makanya pentingnya mencari teman. Jangan sampai teman menjauhkan kita kepada Allah. Jadi kalau yang hadir di sini diajak sama temennya, tuh pertahankan temennya tuh, jangan disia-siain, ya. Nah, jadi boleh semacam itu. Insya Allah tidak memutuskan tali silaturahim, tapi berusaha saling maaf dan memaafkan. Kalau ketemu tetap tegur sapa, tapi untuk membatasi jarak nggak ada masalah, ya. Karena kita mesti sehat mental kita. Yang kedua, Ibu Eci, sakitnya tuh di sini Ustazah, dalamnya luar biasa. Bahkan sampai dia meninggal dunia pun rasanya udah saya berusaha memaafkan, tapi kalau ingat dia ingat lagi dosa-dosanya, ingat lagi kesalahannya. Jamaah sekalian, seseorang itu dia akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan hari-harinya, ya. Maksudnya gimana nih? Kalau bisa, sebisa mungkin dan usahakan kita bersihkan hati kita agar ketika kita meninggal dunia Allah muliakan hidup kita. Dan ketika kita meninggal dunia jangan nyimpan sesuatu di hati. Seperti yang tadi saya katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang punya hati yang sehat, maka dialah orang yang diterima sama Allah. Nah, apalagi ini orang yang sudah wafat, ya. Yang namanya ingat masih, sekali lagi itu wajar karena kita manusia. Tapi kita selalu mengatakan saya berusaha untuk memaafkannya. Saya berusaha memaafkannya. Kalau ingat sakit itu rasa, itu nggak ada masalah, dan itu jangan ditahan, nggak ada masalah. Kayak ibu ditinggal wafat sama orang tua, saya diantara orang yang setuju mengatakan kalau kau sedang rindu orang tuamu, menangislah. Kalau kau rindu dengan suamimu mungkin yang sudah meninggal dunia, mau nangis, nangislah, jangan kau tahan tangisanmu. Kenapa? Karena itu rasa. Nikmati prosesnya. Kerinduan itu nikmati. Jadi kita manusia dengan berbagai macam rasa, kita yang mengendalikan. Nah sekarang gini, rasa itu nggak bisa ditolak. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa senang, itu ada secara alami dalam kehidupan kita. Kemudian hasilnya, mengaplikasikannya, hasil dari rasa itu, itulah yang sangat berpengaruh. Contoh, saya sudah memaafkan, tapi saya masih ingat gitu, ya Allah kalau ingat jadi sedih, jadi kecewa, ya Allah. Tapi setelah itu istighfar, setelah itu berusaha untuk mengembalikan nalar positif kita, itu bagus. Tapi jangan sampai begitu kita ingat
kejahatan orang yang sudah meninggal dunia. Nah itu kan ingat kan, seperti saya bilang wajar. Tapi jangan reaksinya negatif. Apa reaksi negatif? Tiba-tiba langsung fotonya orang yang sudah meninggal dunia dinaikin ke media sosial, diumbar aibnya, itu negatif. Atau kita telepon anaknya, keluarganya, nih orang tuamu udah meninggal dunia tapi dia pernah begini, reaktifnya negatif, reaksinya negatif. Tapi kalau kita ingat, masih ingat, ya Allah sakitnya, ya Allah astagfirullahaladzim, maka reaksinya positif. Jadi sekali lagi, rasa ingat sesuatu, masih terluka, masih ingat mungkin kejahatan orang lain, itu biasa. Tapi sebisa mungkin reaksinya yang harus tetap positif. Begitu misalnya kita ingat kejahatan orang, ya Allah kita kan juga punya banyak kejahatan, ya Allah mudah-mudahan dengan aku maafkan kesalahan dia meskipun belum lupa, kau maafkan kesalahanku ya Allah, ini sakitnya luar biasa ini ya Allah, hilangin ya Allah. Reaksinya positif. Karena masing-masing pun juga untuk melupakan sesuatu itu kan beda-beda levelnya. Ada yang gampang melupakan, ada yang susah melupakan. Gak apa-apa, reaksinya aja yang harus kita kendalikan dengan pengendalian hawa nafsu. Sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup gitu ya. Cukup. Baik Ustazah, boleh untuk dilanjutkan dengan doa penutup ya Ustazah. Baik, Masya Allah. Baik jamaah sekalian, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan doa. Diawali dengan pembacaan Fatihah. Fatihatul Kitab 5 quriat laha, baca Fatihah tergantung niatnya. Mudah-mudahan diterima hajat kita, doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di tempat ini banyak khilaf, banyak dosa, mudah-mudahan dosa khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sering berinteraksi sosial dengan orang lain, mudah-mudahan ya Allah izinkanlah kami tidak sering menyakiti hati orang lain dari perbuatan, dari ucapan, dari sikap kami ya Allah. Ya Allah, kami yang sering berinteraksi sosial dengan orang lain, ya Allah izinkanlah kami memiliki hati yang lapang, yang luas, dan sering memaafkan dan senang memaafkan kesalahan orang lain dan mudah melupakan kehilafan-kehilafan orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau pandang kami dengan pandangan penuh dengan dosa, ya Allah maafkanlah dan ampuni segala khilaf dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami di tempat ini yang mengikuti kajian ini, keluar dari tempat ini Kau sudah hapuskan dosa-dosa kami, dan Kau sudah bersihkan hati kami, dan sudah Kau berusaha menyirami hati kami dengan cahaya kebaikan sehingga kami tidak menyimpan dendam, penyakit dalam hati kami. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang solehah, jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah dengan keistiqomahan kami, baik hablum minallah, hablum minan nas, ibadah kepadamu dari sisi ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang khusus, maupun bagaimana hubungan kami kepada sesama manusia. Ya Allah jagalah dan peliharalah kami, istiqomahkan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami jiwa-jiwa yang tidak membenci, jadikanlah kami jiwa-jiwa yang mudah maaf dan memaafkan. Ya Allah jadikanlah kami punya jiwa-jiwa yang bersih, sehingga ketika kami meninggal dunia Kau sambut ruh kami dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa nawwir qulubana wa nawwir qulubana wa tammim masyruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana. Allahumma jal hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul, mudah-mudahan semua doa kita dijabah ya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahannya, kekeliruannya. Insyaallah kita jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda-bunda dari ini sebentar ya.